Halo teman-teman semua, kembali dengan saya ya, dengan Dr. Sonia Sihaan yang akan membahas mengenai dunia kesehatan ya. Kali ini saya akan membahas tentang HbA1c ya. Ini adalah pemeriksaan darah bagi penderita gula ya atau diabetes. Sebelum saya share di slide berikutnya, jangan lupa kamu subscribe YouTube channel saya dan like dan share ya video ini ya teman-teman. Nah, ini apa itu HbA1c? Ini adalah suatu zat yang glukosanya menempel pada sel darah merah ya, teman-teman. Gimana cara penempelannya akan saya lanjutkan di slide berikutnya ya. Nah, ini sel darah merah ini ya dia mempunyai Hb yang mengikat gula ya. Nah, kalau HbA1c ini tinggi apa artinya? Artinya adalah bahwa tubuh tidak dapat menggunakan gula dengan benar sehingga lebih banyak gula yang menempel pada sel darah merah dan menumpuk dalam darah. Harusnya gula ini banyak masuk ke dalam sel sehingga tidak menumpuk dalam darah ya, yang bisa digunakan sebagai energi sel ya. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah gambaran sel darah merah. Ini warna merah ini adalah sel darah merah ya. Karena ciri dari sel darah merah ini kan cekung di tengahnya ya. Nah, di sini adalah yang warna kuning-kuning ini adalah gula darah ya, glukosa atau gula ya. Nah, ini yang menempel-nempel ini diikat oleh hemoglobin ya. Ini jumlah yang ini yang tinggi. Seharusnya ini seperti yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini HbA1c ini dia rendah, ini normal ya seharusnya ya. Nah, HbA1c ini adalah kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan ya. Jadi jangka waktunya cukup panjang ya. Jadi ini pemeriksaannya cukup lama. Kenapa harus 3 bulan? Karena ini dilihat dari umur dari sel darah merah ya, yang umurnya 3 bulan. Jadi pemeriksaan HbA1c ini adalah rata-rata dalam waktu 3 bulan ya. Nah, kita mengenal dulu apa itu hemoglobin ya atau Hb. Fungsi Hb adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh ya. Dan dia gunanya untuk mengikat juga gula darah supaya bisa masuk ke sel tubuh sehingga dapat dijadikan energi sel ya. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Ini yang warna biru adalah oksigen ya. Nah, oksigen ini akan diikat oleh hemoglobin Hb ini yang warna kuning ini ya teman-teman ya. Dimana bila diikat ini akan seperti ini. Nah, setelah diikat oksigennya oleh Hb, ini akan dilepaskan ke sel-sel yang membutuhkan ya, ke sel-sel. Jadi selnya itu mendapatkan oksigen. Jadi selnya pun akan sehat ya teman-teman. Nah, yang fungsi yang kedua adalah Hb ini juga mengikat gula atau glukosa ini. Ini yang warna ungu adalah hemoglobinnya ya teman-teman. Ini yang hijau ini adalah gula. Jadi yang normal ini ya, dia akan mengikatnya sedikit ya. Sedikit nih seperti ini, cuman 3 ikatan ya. Tidak boleh banyak ya. Jadi harusnya dia masuk ke dalam sel-sel ya. Nah, ini namanya glikohemoglobin, artinya hemoglobinnya sudah mengikat gula. Apa bedanya HbA1c dengan cek gula darah yang biasa? Kalau cek gula darah biasa ini hasilnya ini adalah saat sampel darahnya itu diambil ya. Bukan dalam jangka waktu yang lama, misalnya 3 bulan. Ini pada saat diperiksa itulah kadar gula pada saat itu. Dan harus puasa dulu kalau cek gula darah biasa ya. Sedangkan kalau HbA1c itu tidak perlu puasa. Dan tidak akurat dibandingkan pemeriksaan HbA1ac ya. Waktu yang direkomendasikan untuk cek HbA1c ini adalah setahun sekali untuk prediabetes ya. Prediabetes itu adalah pasien yang belum diabetes ya, tapi dia mengalami kegemukan. Ini harus dicek setahun sekali supaya bisa diketahui secara cepat dia menderita penyakit gula ya. Nah, kalau yang 2 kali setahun yang seperti yang sering dilakukan oleh vaskes-vaskes pertama ya, misalnya puskesmas atau praktek umum di tempat saya ya, itu dilakukan pemeriksaan 2 kali setahun ya.
Ini digunakan untuk pasien yang tidak menggunakan suntikan insulin, biasanya menggunakan obat-obatan ya, obat-obatan yang lewat oral atau yang dimakan ya. Itu kalau BPJS, program BPJS memang dilakukan ya, teman-teman, pemeriksaannya 2 kali setahun, biasanya di bulan Juni dan bulan Desember ya. Makanya bagi teman-teman yang mengalami diabetes atau hipertensi, masuklah ke grup Prolanis. Ini akan dimasukkan datanya sebagai grup Prolanis dan akan diperiksa rutin ya 2 kali dalam setahun. Nah, ada juga pemeriksaan 4 kali setahun. Ini biasanya penderita diabetes yang menggunakan suntikan insulin ya, yang disuntikan ke bawah kulit ya. Apa arti hasil HbA1c? Nih, kalau yang normal ini di bawah 5,7% ya. Kalau yang prediabetes berarti dia harus hati-hati, dia bisa mengalami diabetes di kemudian hari ya. Itu hasilnya adalah 5,7% sampai 6,4%. Nah, sedangkan yang diabetes itu adalah yang hasil darahnya lebih dari 6,5% ya. Dan penderita diabetes yang sudah memakan obat ya. Jadi yang makan obat itu kan harusnya terkontrol ya. Kalau misalnya hasilnya di bawah 7 ya, berarti kadar gula darahnya itu terkontrol ya. Terkendali lah diabetesnya itu dan jauh dari komplikasi ya. Komplikasinya seperti apa? Misalnya gagal ginjal itu bisa terjadi ya, atau misalnya lukanya sulit sembuh ya. Atau neuropati, jadi kesemutan, nyeri pada saraf juga itu bisa terjadi bagi pasien diabetes yang mengalami komplikasi. Nah, cara menurunkan HbA1c ini ya teman-teman harus olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu dan selama minimal 30 menit ya. Dan yang kedua adalah mengontrol makanan ya. Tentang makanan ini udah saya share tentang diabetes pada penderita diet pada penderita diabetes ya. Dan juga harus makan obat diabetes. Ya, ketiga ini harus dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh terpisah-pisah ya teman-teman. Kalau misalnya pengen gula darah kamu terkendali. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih atas kamu semua yang masih menonton sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel saya dan like dan share video ini. Dan bagi kamu yang ingin mempunyai bahan PowerPoint saya akan memberikan secara gratis ya dengan syarat ya teman-teman untuk subscribe, komen YouTube channel saya ini ya di video ini ya. Saya akan bagi secara gratis, jadi kamu tinggal edit saja ya. Ini bisa jadi bahan kamu untuk melakukan penyuluhan. Oke teman-teman, bagi kamu semua, sampai jumpa untuk video berikutnya. Bye-bye teman-teman.